Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sandias Channel, channel yang menginfokan politik, isu global, dan isu-isu terupdate lainnya. Untuk itu, tonton dan simak terus info yang kami sajikan. Dan saat ini, kita akan ulas tentang misteri kematian diplomat Kemlu di rumah kos. Apa yang diketahui? Untuk itu, kita akan ulas berita ini. Kita juga ambil dari BBC News Indonesia. Kematian seorang diplomat. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu di rumah kos di Jakarta Pusat memicu banyak spekulasi liar soal penyebabnya. Apakah bunuh diri atau terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang? Dan dari tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah fakta. Semisal korban meninggal dalam kondisi kepala tertutup lakban dan hanya ada sidik jari korban pada lakban yang membungkus wajahnya. Hal ini tidak ditemukan indikasi kekerasan dan tidak ada barang-barang pribadi milik korban yang hilang. Terlepas dari apapun sebab kematiannya, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Penelitian di Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR HIMSI, Fatul Lubabin Nuhul berkata, perkara ini penting untuk diungkap karena kematian satu orang pun sudah terbilang banyak. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Ijen Karyoto menjanjikan kesimpulan atas penyebab kematian korban akan rampung dalam waktu seminggu. Apa yang sudah diketahui seputar kematian diplomat berinisial ADP? Apa saja temuan penyidikan polisi? Korban tak bisa dihubungi oleh sang istri. Awalnya ya, diplomat muda berinisial ADP ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pada 8 Juli pagi. Mulanya istri ADP yang berada di Yogyakarta meminta penjaga kos untuk memeriksa kamar suaminya karena sejak 7 Juli tengah malam ponsel korban tidak bisa dihubungi. Dan pengecekan pertama yang terekam kamera CCTV berlangsung pada pukul 00.27 WIB atau dini hari. Penjaga kos yang mengenakan baju dan sarung nampak memegang ponsel seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Ia sempat berhenti sembari menengok ke arah kamar ADP. Pengecekan kedua yang juga terekam kamera terjadi sekitar jam 5.26 pagi atau Selasa 8/7 pagi ya. Namun lantaran tak ada jawaban dari dalam kamar penjaga kos yang ditemani oleh tetangga korban mencongkel jendela kamar kos ADP. Salah satu dari mereka merekam proses tersebut menggunakan ponsel sebagai dokumentasi. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos mencoba memasukkan tubuhnya melalui celah untuk menjangkau kunci di dalamnya. Tapi agak kesulitan ya, karena kondisinya pakai kartu khusus untuk membuka pintu ya. Dan upaya itu gagal, pintu kamar menggunakan sistem smart lock ya. Hanya bisa diakses oleh ADP sendiri. Dan setelah beberapa saat mereka akhirnya berhasil membuka pintu dari dalam. Ya, kita saksikan tetap dia nyoba mencongkel. Ya, akhirnya bisa terbuka ya. Itu sudah sepengetahuan si pemilik kos dan istri korban untuk mengetahui korban di dalam itu gimana keadaannya. Jadi mereka membuka itu atas pengetahuan pemilik kos dan juga istri korban. Makanya meminta izin untuk dibuka paksa oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Harahandi kepada wartawan. Dan begitu masuk mereka langsung keluar dalam kondisi panik dan langsung mencari bantuan. Kapolsek Menteng Kompol Reza Harahandi berkata ADP ditemukan meninggal dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus selimut. Jari-jari ADP juga terdeteksi pada permukaan lakban.
Selain lakban, polisi juga menemukan barang bukti berupa kantong plastik, dompet, bantal, sarung, celana hingga pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan. Ada juga obat-obat tandingan yang diduga obat sakit kepala dan obat lambung. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi juga menyebut tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Tak cuma itu, kata polisi, barang-barang pribadi milik ADP juga tidak ada yang hilang. Namun berdasarkan keterangan sang istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit GERD atau asam lambung dan kolesterol. Dan polisi telah menyita 2 kamera CCTV di sekitar lokasi kamar indekos ADP. Merujuk pada rekaman CCTV yang diperoleh Kompas.com menunjukkan ADP keluar dari kamarnya pada Senin sekitar pukul 23.24 WIB. Ia terlihat membawa kantong kresek hitam di tangan kiri, lantas membungkuk mengambil sandal sebelum kembali masuk ke dalam kamar. ADP juga masih mengenakan kemeja lengan pendek, tampak menyusuri lorong indekosnya menuju sebuah pintu di ujung koridor. Pada 23.25 WIB, ADP kembali terekam kamera tanpa membawa kantong plastik dan kembali masuk ke kamar sekitar pukul 23.26. Sejauh ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi, mulai dari istri korban, penjaga kos, tetangga sekitar, hingga rekan-rekan korban. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diadakan otopsi atau dilakukan otopsi. Mendiang telah dimakamkan di tempat pemakaman Sunten Jomblangan Banguntapan, Bantul pada Rabu tanggal 9 Juli. Dan untuk mengurai dan mengungkap penyebab kematian korban, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus tersebut. Polda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan jajarannya masih mendalami semua hal yang terkait dengan kasus meninggalnya diplomat muda Kemlu hingga sepekan ke depan. Ia menyanyikan dalam waktu seminggu akan diperoleh kesimpulan bukti-bukti masih dipelajari oleh tim forensik, mulai dari CCTV, hasil otopsi, sampai barang digital seperti laptop, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan seminggu lagi sudah ada kesimpulan, ujar Karyoto di Jakarta Jumat 11 bulan 7. Dari forensik digital nanti bisa ditelusuri handphonenya, siapa yang terakhir dikontak, jam berapa, dia bicara dengan siapa, itu bisa jadi petunjuk penting namanya. Merujuk pada penyelesaian Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi, komunikasi terakhir korban berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB kepada istrinya. Temuan itu, klaim Reza, juga dikuatkan oleh keterangan istri ADP. Peristiwa meninggalnya diplomat muda Kemlu ini menyedot atensi masyarakat hingga memicu banyaknya spekulasi. Apakah ADP bunuh diri atau kematiannya terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang? Dan banyak spekulasi yang lainnya. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha pun buka suara. Ia membenarkan bahwa mendiang pernah menjadi saksi dalam sidang kasus TPPO di Jepang. Hanya saja, Juda minta agar hal itu tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya orang diplomat muda. Saya ulangi. Juda minta agar hal itu tidak dikait-kaitkan dengan meninggalnya sang diplomat muda. Dan kita tunggu hasil penyidikan dari polisi, jangan berspekulasi, mintanya. Selama Brinas, ADP dikenal aktif menangani perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah seperti Iran dan Turki. ADP juga sudah sangat andal menjalankan tugasnya di bidang diplomasi. Beberapa penugasan pernah mendiang lakukan di Direktorat Perlindungan WNI Kemlu. Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Penelitian di Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik (APSIPOR), Fatul Lubabin Nuhul mengatakan kasus kematian ADP membetot perhatian publik lantaran ada temuan lakban yang melilit kepala korban.
Ya, kalau bunuh diri kan ya tidak mungkin toh mau melilit sendiri kepalanya dengan korban. Sangat sulit ya. Ya, benar-benar sangat sulit. Dan petunjuk ini menurutnya tidak biasa, apalagi polisi menyebut tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di tempat kejadian perkara. Itu kan jadi tambah misterius. Serta Faktur Lubabin Nugul memaparkan ketika ada peristiwa kematian yang tidak wajar. Kepolisian biasanya akan melaksanakan dua hal, memeriksa tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti dan melakukan autopsi psikologi. Autopsi psikologi adalah upaya psikologi forensik untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang. Metodenya melakukan analisa terhadap perilaku korban yang berkaitan dengan emosi dan aktivitas kematian. Jika bersandar pada tempat kejadian perkara yang bersih dari kerusakan menurut Fatul, maka kecil kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Dan kalaupun ada katanya, maka orang tersebut adalah seorang yang dikenal baik oleh korban. Secara teori, kalau ada orang asing masuk, kita akan mengusinya. Tapi orang bisa masuk ke area privat kalau orang itu dikenal, jelasnya. Kepada BBC News Indonesia, Minggu 13 Juli ya. Itu kenapa penyelidikan akan melihat apakah ada saksi yang melihat orang yang dikenal korban masuk? Ungkapnya. Langkah selanjutnya, polisi akan berpegang pada hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kemudian, menggali perilaku korban lewat autopsi psikologi. Intinya untuk mengetahui siapa korban ini, karena prinsipnya perilaku orang tidak muncul tiba-tiba. Ada relasi, tekanan mental, motivasi, pasti ada motif. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, polisi atau ahli akan menganalisa perilaku aktivitas maupun kebiasaan korban sebelum kematiannya. Termasuk mengembangkan profil korban ke keluarga dan rekan-rekannya. Ya. Kalau ada indikasi keterlibatan orang lain dalam kematian korban, seperti dugaan kasus TPPO, maka akan dicari tahu dengan siapa saja dia berkonflik. Mungkin dia pernah cerita soal pekerjaannya, pernah mengeluh sesuatu, pernah merasa tidak puas dengan orang lain. Itu kan bisa kita lihat dari rekan kerja korban. Namun, jika terdapat petunjuk yang mengarah pada bunuh diri, maka arahnya mencari tahu sisi personal korban. Apakah dia sering melakukan itu atau menutup wajah dengan benda karena membungkus kepala bukan hal yang lazim bapaknya. Selain itu bisa ditelusuri mungkin dia pernah cerita pada orang lain soal kebiasaannya itu. Atau apakah dia terinspirasi oleh sesuatu. Tapi cara paling gampang menelusuri lewat handphone atau laptop. Dan karena kasus handphone itu merekam semua percakapan, aktivitas, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, kemana saja, itu bisa dilacak dari handphone. Dan dalam beberapa kasus bunuh diri, ungkapnya ada kecenderungan didahului oleh sikap murung, menyendiri, tidak membangun relasi baik dengan orang lain atau mengatakan sesuatu bertema kematian tanpa sengaja. Ya, Waalaikumsalam. Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Penelitian di Pengurus Besar Asosiasi Forensik Fatul Lubabin Nugul berkata, kasus kematian ADP penting untuk segera diungkap karena bagaimanapun kematian satu orang memang terlihat banyak. Kita tidak bicara statistik, tapi satu kasus itu sudah banyak. Maka saya kira polisi harus cepat mengungkap kasus ini. Ini kasus apa? Pembunuhan atau bunuh diri? Itu tadi sekilas info tentang tewasnya seorang diplomat muda di rumah kosnya di Jakarta yang banyak berspekulasi bisa jadi dari kasus ini adalah kasus bunuh diri atau karena kasus-kasus perdagangan manusia di luar negeri. Untuk itu simak terus infonya, simak beritanya, simak sampai tuntas.
Dan cukup sekian. Tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Bye-bye.